Halo pemirsa, selamat siang. Senang sekali hari ini. Apa kabar Indonesia Siang kembali menyapa Anda di siang hari tanggal merah seperti saat ini bersama dengan saya Celia Alexandra dan Vena Kintaan. Di tanggal merah long weekend yang tentunya masyarakat di luar sana nih banyak yang menghabiskan waktunya liburan ya. Tidak seperti kita. Karena kita siang hari sampai sore hari ini sudah menyiapkan beragam informasi untuk Anda pemirsa. Dan untuk mengawali apa kabar Indonesia siang hari ini, kami hadirkan informasi pertama pemirsa. Ini ada puluhan ibu dan anak-anak ricuh berebut uang Rp2.000 hingga Rp5.000 mewarnai kemeriahan kirap pawai Maulid Nabi Muhammad di Kampung Nelayan Nambangan, Surabaya, Jawa Timur. Seorang pengusaha pengepul ikan asin di Kampung Nelayan Nambangan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, menebarkan uang pecahan Rp2.000 hingga Rp5.000 dari lantai 2 rumahnya. Sontak membuat warga yang menyaksikan kirap Maulid Nabi riuh berebut uang yang jatuh. Ratusan lembar uang ditebarkan ke warga ini sengaja dilakukan untuk memeriahkan kirap Maulid Nabi Muhammad. Warga berebut untuk mendapatkan uang hingga terjatuh. Kericuhan terjadi karena mereka saling berebutan. Warga mengaku membagi-bagikan uang ini untuk memeriahkan kegiatan dan berharap berkah. Seru gitu ya. Dapat berapa, Bu? 4.500. Buat apa, Bu? Uangnya, Bu? Oh, beli es teh nanti. Itu tujuannya sebenarnya dari pihak sendiri yang melemparkan uang itu karena memang antusiasnya terhadap kedatangan bulan ini, bulan Maulid Nabi ini. Makanya sampai mereka rela mengeluarkan uangnya untuk dibagi-bagi, dirayakan seperti tadi. Tradisi ini rutin digelar setiap menyambut Hari Maulid Nabi dengan tema dan kreasi berbeda di tiap tahunnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Masih dari Jawa Timur, pemirsa, ini sebuah desa sentra Jambubol di Jombang, Jawa Timur menggelar acara bersih desa. Ya, berbeda dengan acara bersih desa lainnya, desa tersebut ini membuat gunungan tumpeng Jambubol dengan total berat 2 ton kuintal. Jauh datang dari luar Gudang Manis. Beginilah suasana warga yang berebut Jambubol dari Gunungan Tumpeng Jambubol dalam acara bersih desa yang digelar Desa Gondang Manis, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur. Namun massa tidak bisa mendekat pada Gunungan Jambu karena dibatasi pagar besi. Massa hanya bisa menerima jambu yang dilemparkan panitia dari atas panggung tempat tumpeng Gunungan Jambu berada. Setiap lemparan jambu dari atas gunungan disambut dengan rebutan antar warga. Meski terus berebut jambu yang dilemparkan panitia, namun tidak ada warga yang terjatuh ataupun terinjak sesama pengunjung. Ini dapat alas di sana. Ikut rebutan kenapa tadi? Ya, seru aja buat pengumuman. Senang aja. Rencananya mau dipakai apa nih nanti? Buat di rumah. Sebelum pembagian jambu, warga desa Gondang Manis menggelar pawai tumpeng hasil bumi seperti sayur bayur, buah-buahan, dan hasil pertanian lain keliling desa. Setelah tiba di lapangan, sejumlah tumpeng yang diarak juga ikut dinaikkan ke panggung mendampingi tumpeng Gunungan Jambubol. Tumpeng hasil bumi terlebih dahulu dibagikan kepada warga sebelum pembagian tumpeng Gunungan Jambu. Ingin menunjukkan bahwasanya Gondang Manis punya potensi, punya sumber daya alam yang sangat bisa untuk kita banggakan, terutama untuk Kabupaten Jombang.
Kepala Desa Gondang Manis menyatakan, Jambu Bol kini menjadi Jambu Gondang Manis karena Desa Gondang Manis menjadi sentra jambu berwarna merah hati berdaging tebal ini. Lebih dari 4.000 pohon jambu telah menghasilkan ratusan ton jambu setiap panen 3 kali setahun. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One, mengabarkan. Pemirsa, libur panjang yang panjang dari hari Sabtu sampai dengan hari Senin ini membuat kemacetan panjang terjadi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu siang setelah polisi memberlakukan sistem satu arah atau one way. Ya, hingga Senin dini hari tadi kemacetan masih terjadi pemirsa. Ribuan kendaraan ini terjebak di jalanan hingga lebih dari 9 jam. Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Minggu kemarin macet total. Rencana ingin menghilangkan penat dan stres dengan memanfaatkan momen libur panjang Maulid Nabi berubah jadi derita. Tak main-main, kemacetan panjang sudah terjadi sejak Minggu siang di eksit tol Ciawi hingga Megamendung. Antrian kendaraan juga terpantau di Simpang Gadok, Pasir Angin hingga Cisarua Bogor. Ribuan wisatawan baik yang menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 terjebak kemacetan parah hingga berjam-jam. Kemacetan ini diduga terjadi lantaran polisi memberlakukan sistem satu arah atau one way sejak pukul 12 siang. Namun hingga sekitar pukul 9 malam, arus lalu lintas tak kunjung normal sehingga para pengendara terjebak sistem one way tersebut. Ini suatu perubahan lah. Bagaimana caranya mengatasi kemacetan ini? Jangan selalu mengandalkan buka tutup. Buka tutup pun kalau memang tidak bisa mengestimasi berapa sih yang turun, berapa ribu sih, sehingga akhirnya kan kita macet terlalu lama. Hingga Senin dini hari tadi, aparat masih berupaya mengurai kemacetan di kawasan Puncak. Polisi masih memberlakukan sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta. Berdasarkan catatan polisi, terjadi peningkatan arus lalu lintas hingga 45% di kawasan Puncak, sehingga kemacetan panjang tak terhindarkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One, mengabarkan. Masih dari Bogor, Jawa Barat, pemirsa, kemacetan panjang di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini memakan korban jiwa. Seorang wisatawan berusia 56 tahun asal Cipayung, Jakarta Timur meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat berlibur di kawasan wisata Puncak. Sebelumnya pemirsa, almarhum mengalami sesak nafas saat hendak pulang ke Jakarta menggunakan bus dari lokasi agrowisata Gunung Mas. Ambulans yang membawa korban sempat terjebak kemacetan. Petugas menduga korban memiliki penyakit bawaan. Pemirsa, libur panjang bersamaan dengan libur Maulid Nabi Muhammad, kawasan Puncak Minggu kemarin sempat terjadi kepadatan kendaraan. Kita sudah bersama dengan reporter TV One, ada Eko Hadi yang berada di Cisarua, Bogor, dan Hilda yang berada di Gadok, Ciawi, Jawa Barat. Silakan dengan laporannya, bagaimana situasi terkini? Kita ke Eko Hadi terlebih dahulu. Eko, bagaimana situasi terkini di sana? Ya. Atau kendaraan didominasi kendaraan roda 2 dari arah Cipanas menuju kawasan Puncak Bogor. Dan dari informasi memang betul kemarin sempat terjadi kemacetan yang cukup parah sekali, kurang lebih terhitung 12 jam arus kendaraan terhenti di sepanjang jalur Puncak. Dan informasi yang saya peroleh dari pihak kepolisian bahwa sekitar kurang lebih 140.000 kendaraan yang terdapat untuk kedua aktif di kawasan Puncak kemarin hingga menyebabkan tingkat volume di jalur Puncak bertambah. Dan informasi yang saya peroleh juga bahwa penyebab dari kemacetan kemarin itu banyaknya kendaraan yang melakukan melambung ke arah kanan jalan dan keluar dari jalur, sehingga di beberapa ruas terjadi bottleneck atau penyempitan jalur. Dan betul memang ada
tadi malam sempat ada kejadian bahwa salah seorang wisatawan asal Jakarta Timur dunia ada di rest area Gunung Mas. Informasi yang saya peroleh bahwa almarhumah ini meninggal karena kelelahan akibat berwisata dan tidak bisa tertolong, sehingga akhirnya di rest area Mas Kabupaten Bogor. Dan informasi juga bahwa untuk saat ini kondisi arus lalu lintas di sekitar kawasan Puncak tampak ramai lancar. Wilayah Puncak sendiri masih kendaraan didominasi dari arah Cianjur menuju kawasan Puncak. Sementara pihak polisian sendiri masih memperlakukan satu arah bawah atau menuju Ciawi ataupun Tol Jagorawi. Demikian. Baik, itu laporan Eko Hadi dari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Bagaimana dengan situasi di Gadok, Ciawi, Jawa Barat? Kami ajak Anda bergabung bersama Hilda di sana. Hilda, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Vena, Celia dan juga pemirsa. Betul sekali, memang dalam rangka Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW sejak Sabtu kemarin hingga Minggu malam tadi memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk kendaraan beroda 2 dan juga beroda 4 di mana tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di Gadok, Puncak, Jawa Barat. Dikarenakan memang puncak arus balik ini akan terjadi pada hari ini dan mengalami peningkatan sebesar 50,9% dibandingkan hari libur nasional pada biasanya. Dan memang per tanggal 15 September hingga pukul 8 pagi tadi kendaraan yang memang melaju dari arah Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta ini sudah ada sebanyak 18.000 kendaraan. Lalu untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta menuju, maksud kami dari arah Puncak menuju ke Jakarta ini sudah melaju sekitar 12.000 kendaraan begitu. Dan diperkirakan memang total kendaraan yang melaju dari Puncak maupun dari Jakarta ini sudah berada di angka 144.000 kendaraan dari tanggal 15 September hingga pukul 8 pagi tadi. Dan memang untuk pantauan kami saat ini di daerah Gadok, Puncak, Jawa Barat, jika memang bisa Anda lihat pemirsa di belakang saya ini memang terjadi kepadatan sedikit di daerah Gadok dikarenakan memang sistem one way masih berlaku di area Puncak menuju ke arah Jakarta dari pukul 11 pagi tadi hingga sampai saat ini, dan memang bersifat situasional sehingga kami memang masih belum bisa mengonfirmasi hingga pukul berapa sistem one way ini akan dibuka. Dan tadi kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa memang tadi exit pintu tol Ciawi sudah mulai ada kepadatan hingga ke Jalan Raya Ciawi. Dan memang hingga sampai saat ini sistem one way masih terus diberlakukan dan memang kami masih belum mengetahui hingga kapan sistem one way ataupun nantinya jika memang tiba-tiba ada kepadatan yang terjadi, kami juga masih belum bisa mengonfirmasi dikarenakan memang hingga sampai saat ini terpantau keadaan di Gadok, Puncak, Jawa Barat masih terpantau ramai lancar. Begitu, sementara demikian kembali ke studio Vena dan juga Celia. Oke, situasi lalu lintas saat ini masih ramai lancar dan juga one way masih diberlakukan. Terima kasih laporan Hilda Ramadanti, dan sebelumnya ada Eko Hadi dari Cisarua, Bogor. Terima kasih. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami masih akan kembali salah satu yang menghadirkan informasi soal karnaval mobil unik yang dihias sedemikian rupa berkeliling kota Bandung. Selengkapnya saat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Kreativitas di Bandung memang tidak ada habisnya. Di momen libur panjang Maulid Nabi yang bersamaan dengan Hari Jadi Kota Bandung ke-214 ini, wisatawan yang berlibur di Kota Kembang dipertontonkan dengan karnaval mobil hias dengan berbagai macam ikonik Kota Bandung dan bersuah foto di mobil hias yang dibuat oleh masyarakat Bandung. Karnaval yang dimulai di Jalan Diponegoro Gedung Sate itu mengelilingi ruas jalan di Kota Bandung yang nantinya finish di Balai Kota Bandung. Peserta karnaval mobil hias untuk membuat mobil tersebut membutuhkan waktu hampir 2 minggu merangkai sedemikian rupa agar menjadi menarik. Jujur sebenarnya baru tahu juga ini ternyata hari jadinya Kota Bandung. Tadinya cuma mau jalan-jalan di di Gazebo ya, ada ini. Jadi Melihatnya gimana nih? menarik, bagus kayak wah kaget juga ternyata kayak belum
beruntung gitu bisa ngeliat karnaval kayak gitu. Karnaval mobil hias ini diikuti oleh puluhan kendaraan yang akan melintas di ruas jalan kota Bandung dari pagi hingga siang nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Ini Menkumham Supratman Andi Aktas juga mengatakan keputusan Presiden atau Kepres terkait terpilihnya Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia hasil Munaslup segera diterbitkan. Di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya dan sudah diselesaikan lewat dengan keputusan Munaslup yang ada. Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi kami ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin. Kadin sendiri kan untuk ketua dan sebagainya itu kan diserahkan dengan Kepres, Pak. Nah ini seperti apa nanti? Apakah wujudnya akan seperti Kepres atau seperti apa? Iya pasti. Aturannya seperti itu. Namun nanti kan semua keputusan Presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Akan kita lihat. Ya kalau bisa secepatnya kenapa harus berlama-lama? Ya. Oke ya. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami masih akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini Siti Maslihat, ibu kandung siswa SMK yang tewas dianiaya di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, membantah adanya perbuatan asusila korban bersama dengan kekasihnya. Ya, peristiwa penganiayaan tersebut, pemirsa, diduga terjadi akibat adanya salah komunikasi antara pelaku dan juga korban. Polisi dari Polres Bogor menetapkan WJ sebagai tersangka penganiayaan Muhammad Ridwan, 16 tahun, siswa SMK di Megamendung, Bogor, Jawa Barat hingga berujung kematian. Pelaku WJ yang merupakan kakak kekasih korban bernama P kesal dengan korban yang saat itu berada di dalam kamar bersama A, kembaran dari P, serta dua teman lainnya, pria dan wanita. Sebelum penganiayaan, pelaku berusaha membuka pintu kamar yang berisi 5 orang tersebut. Saat dibuka, pelaku kesal lantaran 2 orang teman korban tidak mengenakan busana lengkap. Diduga salah paham, kekesalan tersebut dilampiaskan kepada Muhammad Ridwan hingga berujung kematian. Ayah pelaku sama ibu berikut pacar almarhum menjelaskan secara detail kalau di situ tidak terjadi indikasi asusila. Saya tanya langsung ke yang bersangkutan, pacar almarhum. Itu Pak. Mungkin jadi yang tidak pakai baju itu siapa? Syahril sama pacarnya. Oh. Kalau almarhum sama Putri berbusana. Kalau almarhum pakai celana jeans, emang semua anak laki-laki tanpa kaos gitu, jadi bertelanjang dada. Kalau ini pakai celana jeans gitu. Sebelumnya, seorang siswa SMK di Megamendung tewas usai dianiaya oleh WJ, kekasih korban. Korban tewas di rumah sakit karena mengalami luka di bagian kepala. Pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Polres Bogor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Fena Kintan. Dan saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa pemirsa. Sampai jumpa.